showcase expectations of many people. Halo Sobat Harbor, kembali lagi di Harbor Cast. Kali ini kita akan membahas atau bertemu dengan bidang unit yang ada di Poltek Harbor di bagian karir alumni Harbor dengan tema karir dan mental health. Oke, bertemu dengan saya Mas Izal Aoni, staf dari karir dan alumni, dan ada di samping saya Bapak Imam Hasan. Halo semuanya. Oke, sedikit mengupas tentang bagian karir Harbor dulu. Kita mulai dari apa sih bagian karir alumni yang ada di Poltek? Bagian apa sih itu? Mungkin dari Pak Imam bisa sedikit menjelaskan atau memaparkan. Oke, terima kasih. Tadi panggilannya siapa? Mas Izal. Mas Isal. Isal apa Zal? Isal aja nggak Oh ya, apa-apa. Isal. Ya, Oke, Isal. Mas Isal. Iya, terima kasih. Jadi gini guys, di bagian karir alumni, khususnya di Poltek Harbor sendiri, itu bagian yang membidangi dua teman-teman semuanya. Yang pertama adalah pengembangan karir itu sendiri, jadi dari awal sampai akhir. Lalu di alumninya juga kita perhatikan, atau kita bahasa Jawanya kita openi, jadi tidak lepas seperti itu Mas Isal. Di karir alumni sendiri kita ada 3 orang ya. Nah, di sini ada saya sendiri, saya dengan Imam Hasan, temannya ada Mas Isal, satunya lagi ada Mas Ia. Nah, teman-teman kalau di karir alumni itu juga membidangi tentang konseling juga ya teman-teman semuanya. Jadi selain pengembangan karir, selain alumninya juga diopeni atau diperhatikan, kita juga ada yang namanya ini konseling juga. Konseling, Iya ya, betul. konseling. Oh, Itu sih Mas Isal. ya. Gini Pak Imam, mau tanya lagi. Kira-kira di karir Harbor itu ada layanan apa aja ya? Oh, layanan. Oke. Iya. Jadi layanan yang kita berikan khususnya untuk mahasiswa ya, mahasiswa Poltek Harbor ya, itu yang sedang ongoing maupun yang sudah lulus ya Mas Iya, Isal ya. betul. Yang sedang ongoing itu yang jelas adalah setiap hari teman-teman bisa melakukan konseling. Jadi konseling itu apa sih? Konseling itu curhat lah bahasanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya masalah, teman-teman punya problem seperti itu tuh bisa kita sharekan dengan konseling atau konselornya. Jadi kita punya yang namanya konselornya. Nanti teman-teman kalau punya masalah jangan dipendam sendiri seperti itu. Nanti kalau dipendam sendiri berpikirnya yang tidak-tidak, nah mending dituangkan aja ya Mas ya. Itu ada yang pertama. Lalu yang kedua, layanan yang kedua adalah untuk alumni. Nah, untuk alumni sendiri kita setiap hari memberikan informasi lowongan pekerjaan yang minimal setiap harinya minimal 2 postingan pekerjaan yang jurusannya relevan dengan yang ada di Poltek Harbor Mas. Nah, kita posting di mana? Di karir_harbor, di IG-nya di karir_harbor tanpa E ya, tulisan biasa karir_harbor seperti itu. Selain dua itu tadi, kita ada kegiatan momentuman Mas. Kegiatan momentum itu kayak kegiatan yang kita khususkan untuk mahasiswa. Nah, kegiatannya itu bertahap. Nah, kegiatannya itu untuk pengembangan karir itu sendiri. Jadi teman-teman mahasiswa dibekali dari awal sampai akhir supaya nanti siap untuk berusaha atau siap untuk bekerja gitu ya. Kita bekali dari awal sampai akhir. Itu layanan di kami Mas, seperti itu. Bentuk dari dukungan karir yang ada di bagian karir alumni Harbor itu seperti apa ya? sih Pak Imam? Oh iya, mungkin siap. bisa sedikit dijelaskan. Jadi gini teman-teman semuanya. Teman-teman kan selama proses perkuliahan itu kan panjang ya teman-teman. Dari yang D3 itu kan 3 tahun ya Mas. Iya, betul. Yang D4 berarti kan 4 tahun. Nah, selama proses perkuliahan itu di bagian karir itu membekali mahasiswa dengan workshop, dengan kegiatan, dengan event, dengan mungkin short course seperti itu ya, yang khusus kita bidik
ke pengembangan karirnya. Nah, ini Mas, kita ada informasi Mas. Di tahun depan, tahun 2024 kita ada yang namanya event yang namanya atau kegiatan atau rangkaian kegiatan yang namanya Career Student Summit. Oh, Itu. Nah, di rangkaian kegiatan itu kira-kira isinya apa aja Pak Imam? Oke. Career Student Summit, saya jelasin dulu ya. Oh Career iya, Student boleh, Summit. boleh, iya. Jadi Career Student Summit 2024 itu adalah rangkaian kegiatan yang diperuntukkan untuk mahasiswa dan alumni selama 1 tahun ke depan di tahun 2024 yang isinya, yang isinya ini ada beberapa. Saya buka contekan dulu ya, Ya, karena boleh, saya nggak hafal juga gitu, iya. Ada 7 kegiatan Mas, ada 7 kegiatan rangkaian Career Student Summit. Yang pertama adalah kegiatan workshop Build Champion Mentality. Jadi kegiatan ini untuk membangun mental juara, membangun mental champion. Nah, ini untuk semester awal. Iya, betul, semester awal atau semester 1, semester 2 lah. Ya, jadi ketika masuk dia punya mimpi. Nah, ini akan dibahas di situ, Mas. Nah, lanjutan yang kedua itu di bulan Januari, guys ya. Diingat-ingat di bulan Januari. Lalu selanjutnya adalah inkubasi entrepreneur itu di bulan Februari atau akhir Januari sampai Februari. Itu kegiatannya untuk melakukan inkubasi teman-teman yang punya ide itu biar tidak stop di ide aja ya. Ide itu langsung dieksekusi, kita kasih mentor sampai teman-teman ready to sell, ready to market. Nah, kita ajari di yang namanya inkubasi entrepreneur, Mas. Iya. Oke. Lalu yang ketiga, kembali lagi di karirnya, yaitu tentang workshop problem solving. Nah, ini khususan untuk semester tengah, Mas. Ya, biasanya kan semester tengah udah mulai punya problem-problem ya, perkuliahannya, masa depan saya nanti gimana kayak gitu ya. Kalau perkuliahan iya, kan ya. udah sering ditanya sama calonnya, mau lulus kapan gitu ya. Misalkan gitu ya. Itu kita bikin yang namanya workshop problem solving, Mas. Nah, ini problem solving yang di sini biar teman-teman ketika ada masalah jangan berpikir berat, tapi cari solvingnya atau solusinya kayak gitu. Itu di bulan Maret, Mas. Ya. Di bulan Maret 2024 ya, guys. Lalu selanjutnya adalah untuk yang mau lulus. Nah, kita juga kasih, Mas, di semester akhir yang namanya prepare for good job. Nah, selain ditanya sama calon mertua kapan lulus, kan bingung kan? Nah, kita bekali itu biar teman-teman masuk keluar dari Poltek ready untuk entrepreneur, ready untuk bekerja. Itu untuk bulan Mei Juni lah seperti itu. Nah, ini untuk semester akhir ya. Selanjutnya ada yang namanya Tracer Study 2024. Nah, ini bagi teman-teman yang tahun lulus 2022. Ya, tahun lulus 2022 nanti selama 2024 kita akan melakukan Tracer Study. Jadi mohon dibantu untuk diisi ya, teman-teman semuanya. Karena kembali lagi itu bukan untuk kebaikan semuanya, kebaikan teman-teman juga, kebaikan kampus alma mater tercinta juga kan gitu ya. Itu nanti selama tahun 2024, Mas. Oh, iya. Ada Tracer Study yang dilanjutkan visitasi pengguna lulusan. Nah, kita pengen nyambangi itu bahasa. Berarti visitasi pengguna lulusan itu terusan dari Tracer Study. Betul. Jadi setelah di Tracer dia bekerja di mana, kita datangi. Kayak bukan memastikan ya, kayak kita silaturahmi lah ke pengguna, gimana sih alumni kita kayak gitu loh. Jadi kita pengen denger testimoni alumni. Iya betul, kayak kita pengen denger alumni kita itu kerjanya gimana kayak gitu. Kita sambil silaturahmi ya. Iya katanya kan orang yang bersilaturahmi itu kan memperlancar rezeki ya. Iya betul, dari yang tidak disangka-sangka kayak gitulah. Oke, terus yang terakhir di penutupan tahun ada yang namanya giveaway Tracer Study, guys. Giveaway Tracer Study jadi kayak tadi teman-teman yang udah ngisi, nanti kita bikin undian, nanti teman-teman barangkali dapat giveaway. Giveaway-nya apa hadiahnya? Menarik, yang insya Allah akan berguna ya, seperti itu. Berguna. Iya, itu rangkaian Career Student Summit. Jadi kita punya rangkaian kegiatan yang isinya tadi, teman-teman. Gitu. Terus terkait ini Pak Imam, mental health dari bagian atau unit karir alumni sendiri itu, cara mendukung atau menyikapi ke mahasiswa atau alumni itu seperti apa ya Pak? Kalau dalam layanan
Mental karir health ini. ya. Iya, mental health ini. Oke, tadi saya di depan udah menyampaikan ya bahwa kita punya layanan yang namanya ruang konseling atau career counseling room. Itu ada di mana? Ada di eh, deretan ruangan di student corner Student yang corner. depannya masjid. Depannya masjid, Iya, Poltek Harper. betul, student Oh. corner. Nah, di situ bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman yang mempunyai masalah, teman-teman yang mempunyai problem atau something else lah yang pengen atau butuh didengar. Itu kita berikan layanan tiap hari. Tiap hari berikan layanan. Kalau mau, kan biasanya gini, kalau teman-teman membutuhkan konselor cowok, kita ada. Kalau teman-teman membutuhkan konselor cewek, juga kita ada. Jadi fleksibel. Atau misalkan teman-teman dari karyawan atau dosen yang pengen curhat, nah kita juga ada psikolognya juga, Mas. Psikolog, Jadi iya. harapannya dengan kasus ya, banyak kasus yang Iya, memang, terbaru kemarin kan banyak kasus juga yang bunuh diri gitu. Jangan sampai lah teman-teman dari alumni itu ketika punya masalah, ya nggak alumni aja ya, di mahasiswa ketika punya masalah itu Dipendam sendiri. Betul, iya. Insya Allah rahasia dari teman-teman itu terjamin karena setiap psikolog itu punya sumpah kayak kesehatan gitu ya. Jadi supaya tidak supaya tidak bocor kemana-mana, kayak kita ada etikanya, Mas. Jadi aman dan terdengar. Teman-teman siap didengar curhatan apapun kayak gitu. Nah, untuk layanan konseling sendiri itu apakah cuma sebatas layanan mental health atau ada layanan-layanan yang lain kira-kira Pak Imam? Ada banget. Wah, Nah, kira-kira jadi apa itu? layanannya adalah di karir, namanya kan karir counseling room ya, teman-teman. Selain konseling tadi yang saya sampaikan di awal, kita juga ada yang namanya pendampingan. Pendampingan mahasiswa yang mau atau memasuki dunia kerja. Dari pendampingan bagaimana membuat CV yang baik, simulasi wawancara seperti itu ya, terus trik-trik mengerjakan psikotes kayak gitu ya, terus menulis lamaran pekerjaan yang baik, CV yang baik tadi ya, CV yang baik juga itu juga kita berikan layanan. Jadi dan itu khususon untuk mahasiswa Harper dan alumni Harper, oke? Dan gratis, oke, itu yang harus digarisbawahi ya teman-teman. Itu, Mas. Oke. Nah, untuk lulusannya sendiri nih, kira-kira untuk lulusan dari Poltek Harper itu sudah terserap di mana aja ya Pak Imam? Oke, based on data ya, Ya, misalnya based kan on data kita dong. ngomong harus pakai data kan, masa kita iya. asalkan nggak- Masa nggak berdasarkan data. Data yang masuk hasil tracer terbaru saja ya kemarin ya Mas ya. Iya. Kalau data yang lama-lama boleh lah, tapi yang data terbaru kemarin yang baru banget di tracer, ini closing di bulan Iya, Desember ya. Desember. Alumni kita terserapnya beragam, Mas. Terserapnya beragam. Di jalur PNS, ASN itu juga ada. P3K ada. Terus di jalur swasta yang bekerja di perusahaan nasional juga ada. Perusahaan multinasional atau BUMN juga ada. Yang berwirausaha juga ada. Salah satu contohnya teman-teman yang berterima PNS ya. PNS kan kalau nggak salah kalau 2 tahun yang lalu pembukaannya ya. Dan sekarang kemarin terbaru terima PNS sekarang udah menjabat di posisi ini Mas, bendahara. Itu ada juga. Yang di bagian accounting di perusahaan-perusahaan banyak. Atau yang berwirausaha juga kita punya alumni yang mempunyai usaha yang mumpuni. Tapi usahanya nggak mesti ini ya, nggak mesti sesuai dengan jurusan ya. Iya. Karena usaha kan kadang Iya, ada iya. passion ya. Ada yang jadi MUA, iya, yang iya. makeup artist itu Iya. ada, yang jualan kafe-kafe seperti itu, buka kafe juga ada, atau yang lain lah seperti itu. Jadi beragam. Satu sesuai dengan tadi ya kan, banyak yang pengen apakah alumni Poltek itu bisa jadi PNS? Bisa banget. Jelas bisa. Apalagi, nah ini saya kasih bocoran ya. Kalau teman-teman buka di lowongan CPNS itu malah banyak kan
kualifikasinya mintanya dari lulusan D3 atau D4. Banyak banget yang itu. Kenapa sih? Ya karena mereka nggak berpikir sekarang alumni dari vokasi ya, khususnya ya, itu ini apa namanya? Kan kalau masuk alumni vokasi kan nggak perlu ngajari. Iya, Udah pintar udah praktek. langsung praktek Nah, bisa. terus kuliahnya lah cepet 3 tahun. Habis itu kualifikasi PNS-nya juga D3. Nah, terus nah ya kan? Ya udah, berarti itu sih yang kita dorong teman-teman. Jadi jangan minder. Kadang alumni kita minder juga sih Mas. Karena mungkin bersanding dengan kampus-kampus Yang lama, lama. iya ya, merah, kuning, hijau misalkan ya. Itu tapi kalau teman-teman nggak minder, saya pikir mampu seperti itu. Ada suara ngorok barang. Wes. Apa maning? Nomor 1 pertanyaan. Pertanyaan closing loh. Sehingga boom. Pertanyaan closing. Boom apa ya? Tracer Mas. Ya enggak lah. Giveaway enggak ya? Apa ya Pak Imam? Apa Pak Imam? Hah? Wis kayaknya wis. Iya. Ya wis Kata takut. dimik. Tak ulangi Oh. mana wis. Ya wis ini batu closingnya. Iya. Satu pertanyaan lagi kayak gitu. Oke. Nah, Pak Imam ini untuk satu pertanyaan terakhir. Oke, gimana wis Ya. pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir aja ya. Ya, pertanyaan terakhir aja. Jangan Oke. yang terakhir. Nah. Iya, oke gimana Mas Isal? Untuk target dari karir Harper itu apa kira-kira Pak Imam? Targetnya sebenarnya realistis Mas. Satu, ada 2 target ya. Karena kita kan bagiannya kan karir dan alumni ya. Ya. Target yang di karir sendiri, kami di bagian karir alumni dari sisi karir, teman-teman itu sudah mulai prepare dari awal masuk ke Poltek. Jadi mereka udah tahu, oh ya ke depan saya pengen jadi apa, mereka punya mimpi. Nah itu di awal itu mereka nulis, saya ke depan seperti apa. Nah kalau udah punya mimpi kayak gitu ya, Baru masuk sudah iya harus dipersiapkan iya dan persiapkan. beri gambaran yang jelas ke depan. Harus punya gambaran. Jangan ketika udah mau dekat lulus, saya mau jadi apa ya? Nah, itu telat. Makanya kita pengen saya dan teman-teman ya di bagian karir itu di sisi karir seperti itu. Dia tahu ke depan mau jadi apa. Mulai dari masuk Poltek. Masuk. Lalu yang kedua dari sisi alumni. Dari sisi alumni, harapan kita di alumni kita adalah ketika lulus, masa tunggu dari wisuda sampai dia mendapatkan pekerjaan itu masa tunggunya nggak terlalu lama. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita ngebus, ya ngeblast lowongan pekerjaan yang setiap harinya kita update. Kuncinya satu teman-teman, jangan minder. Jangan. Karena mereka makan nasi, kita makan nasi, Oh, ya kan? Mereka bernafas pakai oksigen, ya oksigen, bernafas oksigen, kita pakai oksigen, kan ya gitu. Nah itu yang penting, jangan minder, jangan yakin pada potensi kamu. Itu sih 2 sih, kita nggak muluk-muluk 2 aja, itu Mas. Tadi untuk Instagram dari karir Harper itu apa Pak Imam? Silahkan teman-teman buka Instagramnya, tulis @karir KARIR _ atau garis bawah Harper. Nah itu nanti buka di situ, silahkan follow teman-teman. Tiap hari ada lowongan kerjaan yang update. Nah bagi yang masih mahasiswa jangan khawatir. Jangan khawatir. Kita juga menyediakan loker untuk mahasiswa yang kita tempel setiap hari insya Allah di mading depan ruang layanan konseling gitu. Itu ada juga. Jadi misalnya teman-teman butuh ini ya, butuh apa namanya? Tambahan ya untuk part-time itu ada juga. Itu. Oke, mungkin segitu dulu dari kita. Sampai jumpa lagi di Harbercast selanjutnya. Bye-bye. Harvard Case, expectations of many people.